Selamat pagi menjelang siang bagi kita semua. Semuanya adalah muka-muka yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Karena saya sangat bersyukur kepada Tuhan meskipun hari ini cuaca ya agak hujan ya, bukan agak hujan, gerimis ya. Tetapi itu tidak mengurangi rasa hormat kita, rasa sukacita kita untuk mau datang, mau bersekutu, memuji dan memuliakan nama daripada Tuhan. Saya percaya yang menggerakkan hati saudara untuk datang di tempat ini adalah didorong untuk didorong oleh Roh Kudus, ya, untuk bersekutu dengan satu sama yang lain, dengan jemaat Tuhan, ya. Meskipun kita ini adalah bilangan yang sedikit, meskipun kita ini bilangan yang bukan besar, saudara. Kita hanya bilangan sedikit, tetapi saya mau katakan kepada kita, mari jangan kecilkan Tuhan. Amin, saudara. Jangan kecilkan Tuhan, ya. Persoalannya saudara, ketika kita bersekutu memuji Tuhan, ketika kita beribadah memuji Tuhan, apakah kita mengalami Tuhan di setiap ibadah-ibadah kita? Itu persoalan yang sebenarnya. Ketika kita mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya, mengalami hadirat Tuhan, kita pasti pulang dengan bersukacita. Kita pasti pulang dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan. Yang kita datang dengan berbeban berat, yang kita datang dengan persoalan-persoalan. Tetapi ingat, saudara, bahwa ketika kita pulang, kita mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka kita pulang ada sukacita, ada damai sejahtera, boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita bukan memenuhi syarat saja. Saya sebagai umat Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan hanya memenuhi syarat saja. Oh, orang Kristen hari Minggu datang beribadah kepada Tuhan. Oh, karena saya ada jadwal pelayanan. Bukan seperti itu, saudara. Ayo, Theo, tolong diam. Ya. Bukan seperti itu. Nah. Tetapi ketika kita datang di tempat ini, saudara, kita mau rindu mengalami perjumpaan, mengalami hadirat Tuhan. Jangan sampai kita jadi orang terhilang di rumah Tuhan. Ada satu perumpamaan, saudara, daripada Tuhan Yesus. Ketika Yesus memberikan perumpamaan tentang anak yang hilang, orang berpikir yang terhilang itu yaitu anak yang bungsu, ya, anak yang bungsu. Kenapa? Dia lari dari rumah Bapa, dia berfoya-foya, ya. Dia bilang begini, Bapa, berikanlah kepadaku, ya, berikanlah kepadaku harta milikku yang menjadi bagianku. Kenapa? Dia pakai harta dari rumah bapaknya, dari kekayaan dari rumah bapaknya, warisan dari rumah bapaknya untuk berfoya-foya. Setelah sudah habis semuanya, saudara, sudah habis semuanya, dan akhirnya saudara dia ingat, di rumah bapakku banyak makanan berlimpah, tetapi aku di sini mati kelaparan. Makanan babi pun dilihatnya itu enak, nikmat. Saudara. Karena apa? Dia melarang.
Dan akhirnya dia mengambil suatu kesimpulan. Dia bertobat. Dia kembali ke rumah bapaknya. Dari jauh bapaknya sudah melihat. Dari jauh bapaknya sudah melihat. Itu anakku. Dia tidak cari, saudara. Tapi dia tunggu di rumah. Beda dengan anak domba ini yang saya akan bawa sebentar. Beda dengan domba. Dia cari domba itu. Tetapi tidak, saudara. Dengan anak yang hilang, dia tidak cari. Tapi dia tunggu di rumah. Oh, itu dia. Ya, dia datang. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, timbul persungkutan kepada anak yang sulung, yang seharusnya dia itu di rumah Bapa, yang seharusnya dia itu menikmati kasih Bapa. Tapi ketika dia datang dari ladang, dia lihat ada pesta. Oh, ternyata adik saya yang bungsu sudah datang. Iri hati. Apa dia bilang? Bapak, bertahun-tahun aku di rumah Bapak. Bapak tidak mengadakan pesta untuk aku. Bapak bilang, hei anakku, di rumah ini kamu punya. Ya. Di rumah ini kamu punya. Ya. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, anak yang sulung ini, dia tidak pernah merasakan kasih Bapa padahal di rumah Bapa. Ya. Apakah kita mau seperti itu? Jemaat Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan, tetapi kita tidak pernah merasakan kasih Bapa di rumah Bapa. Banyak orang Kristen terjebak dengan saya orang Kristen, saya beribadah kepada Tuhan, tetapi terjebak mereka tidak pernah merasakan kasih Bapa di rumah Bapa. Ya. Sibuk menghakimi orang lain, sibuk memperdosakan orang lain, tetapi saudara tidak pernah merasakan hadirat Tuhan, hadirat Bapa. Saya percaya kita jemaat Tuhan, mari kita jemaat Tuhan merasakan kasih Bapa. Amin. Apakah kita merasakan kasih Bapa? Haleluya. Katakan itu di dalam hati. Haleluya. Aku merasakan kasih Bapa. Aku merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah saudara. Ya, mari saudara, saya buka Alkitab. Kita baca Alkitab dulu, saudara. Nanti kalau tidak baca Alkitab, nanti dibilang kurang rohani lagi. Mungkin cuma kata-kata motivasi, tidak, saudara. Ya, kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasalnya yang ke-15, dan tadi yang saya sudah baca tadi. Tapi saya melihat di sini ayatnya yang perumpamaan tentang dirham yang hilang, saudara. Dirham yang hilang, saudara. Saya melihat ini, saudara, dari ayat pasal 15 ini, saudara. Semua ini menunjuk tentang yang hilang, saudara. Saya baca, saudara, di ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10 ini. Firman Tuhan katakan demikian. Lukas 15 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan katakan demikian. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu demikian juga, agar ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah
karena satu orang berdosa yang bertobat. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya katakan tadi, dari pasal 15 ini semuanya menceritakan tentang sesuatu yang hilang. Nah, sekali lagi, sesuatu yang hilang. Ayat pertama sampai ayat yang ke-7 itu berbicara tentang domba yang hilang. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10 berbicara tentang dirham yang hilang. Ayat yang ke-11 sampai ayat 32 itu berbicara tentang anak yang hilang, yang seperti saya sudah jelaskan tadi. Kalau domba yang hilang ini dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, seorang atau gembala ini dia rela meninggalkan ke-99 domba dan mencari yang satu. Ini perbedaan yang hilang, saudara. Kalau anak yang hilang, saudara, dia rela menunggu atau bapaknya menunggu di rumah bapaknya supaya anak itu kembali. Sementara dirham yang hilang ini, saudara, itu berbicara tentang dirinya sendiri yang mencari sesuatu yang hilang. Bukan orang lain, tetapi dirinya sendiri. Anak domba, saudara, itu berbicara tentang kekristenan yang apa ya namanya itu, saudara? Yang kanak-kanak, saudara. Dia belum mengerti apa-apa. Dia harus perlu dituntun. Kristen anak domba seperti itu. Dia perlu dituntun. Makanya kalau ada orang yang belum mengenal Tuhan, yang belum percaya Tuhan, kita perlu tuntun dia. Kalau dia masih merokok dan lain sebagainya, kita mungkin tidak langsung bilang, berhenti kau merokok. Tapi sebenarnya kita tidak mau sebenarnya yang begitu. Kita tidak mau. Tapi secara pelan-pelan kita nasihati, ya, supaya dia tidak terbawa dengan arus. Berbeda dengan anak yang hilang, Kristen anak yang hilang. Itu dia sudah pernah berada di rumah bapaknya. Ya, dia sudah berada di rumah bapaknya. Lalu dia meninggalkan, sekali lagi, dia meninggalkan persekutuan. Dia meninggalkan rumah bapaknya. Bapaknya memberikan suatu pelajaran penting kepada anaknya. Aku menunggu di rumah sampai anak itu dia kembali kepada Tuhan. Dia kembali ke rumah bapaknya. Ya, akhirnya saudara, karena dia merasa yang pertamanya dosa itu enak, melakukan dosa itu dengan kenikmatan darah itu enak. Akhirnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia merasa melarat, merasa sudah tidak punya apa-apa, dan itu mendorongnya itu untuk kembali kepada Tuhan. Dia melihat segala kepuasan yang ada di dunia itu tidak memiliki manfaat, dan akhirnya dia kembali ke rumah bapaknya. Sampai dia merendahkan diri, dia katakan, biarlah aku jadi pelayan, menjadi hamba di rumah Bapa. Dan sampai dia merendahkan diri karena dengan kesalahannya. Tapi bapaknya dia menunggu di rumah. Dia tidak suruh cari penjaga atau anak buah, cari itu anak saya yang hilang. Tidak. Tapi dia tunggu di rumah Bapa. Itu menggambarkan kekristenan yang sudah anak muda, yang sudah mengerti tentang kebenaran, yang sudah pernah berada di rumah Tuhan, yang sudah mengenal kebenaran, saudara, yang sudah mengalami kekayaan-kekayaan surga
akhirnya dia meninggalkan rumah Bapa. Ingat, pintu sorga, pintu Tuhan selalu terbuka untuk saudara. Amin. Amin. Jemaat Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Kita ini manusia yang tidak lepas dari setiap pergumulan yang ada. Tetapi ingat saudara yang dikasih oleh Tuhan, selagi kita masih diberikan kesempatan hidup untuk bergerak dan bernafas saudara, itulah kesempatan kita untuk kembali kepada suatu persekutuan yang indah, untuk kembali menikmati hadirat Tuhan, untuk kembali menikmati kekayaan sorga itu di dalam kehidupan kita. Kesempatan itu selalu ada di dalam kehidupan. Jangan bilang manusia, jangan bilang orang percaya itu tidak punya tantangan. Saudara, ikut Tuhan itu saudara bukan lenggang kangkung. Ikut Tuhan itu bukan tidak membawa beban. Saudara, ikut Tuhan itu pikul salib. Ya. Mungkin saudara berkata, dulu saya belum mengenal Tuhan, tetapi kayak hidup saya itu biasa-biasa, saya jauh dari masalah dan persoalan. Tetapi kenapa sekarang saya sudah dekat dengan Tuhan, masalah itu datang, persoalan itu datang di dalam kehidupan saya. Ikut Tuhan itu pikul salib. Amin, saudara. Ya. Ikut Tuhan itu pikul salib. Yesus pikul salib itu dicambuk lagi. Ya. Dia pikul salibnya itu sendiri, saudara. Dia tergantung di atas kayu salib. Dia mengajarkan kepada kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, selama engkau masih hidup, engkau tidak akan lepas dari masalah. Ya. Cuma yang membedakan kita, saudara, kalau orang dunia, saudara, menghadapi masalah itu, saudara, mereka putuskan dengan kebenaran sendiri. Tetapi kalau kita orang yang percaya, kita selalu mengandalkan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kita selalu bersandar kepada Tuhan sampai kita melihat mujizat Tuhan. Pernahkah kita mengalami pergumulan yang berat? Tuhan, saya tidak mampu dengan persoalan ini, Tuhan. Sampai kita meneteskan air mata, Tuhan, saya tidak sanggup lagi, Tuhan, dengan masalah, dengan beban ini, saudara. Tapi ingat, saudara, satu hal, bahwa saudara, ketika kita mengalami pergumulan, itu saudara, itu tidak melebihi kekuatan kita manusia. Ingat, camkan Tuhan kita. Ketika kita mengalami persoalan, pencobaan, saudara, bahwa ketika kita lulus, ketika kita mampu melewati itu, ada mahkota yang sudah tersedia bagi kita, yaitu mahkota kehidupan. Ya, untuk mengalami berkat-berkat Tuhan itu sebanding juga, saudara, dengan masalah yang kita hadapi. Masalah yang kita hadapi, saudara, masalah yang kita hadapi, semakin berat masalah yang kita hadapi, saudara, semakin besar berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya, saudara. Saya sering merasakan itu, saudara. Bagaimana, saudara, cara Tuhan untuk memberkati, untuk menolong saya. Saya sering merasakan, saudara. Jangan pikir saya hamba Tuhan terus tidak punya tekanan-tekanan yang ada, mempunyai masalah, saudara. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan kepada kita itu, kecewa itu bukan dari orang lain, kecewa itu dari diri kita sendiri, saudara. Sekalipun ada orang mengecewakan kita, saudara, tetapi kalau diri kita itu tidak mau kecewa, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, maka kita akan mampu. Ya, itu akan terasa. Jadi jangan buat itu kecewa itu dibuat orang lain. Iya, orang lain yang mengecewakan kita. Tetapi yang
kecewa itu dari diri kita sendiri. Ya. Makanya firman Tuhan bilang, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Amin, saudara. Amin. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Nah, apa yang saya mau tekankan di sini, jemaat Tuhan, ya, dari cerita atau perumpamaan tentang yang hilang di pasal 15 ini, saudara. Apakah yang hilang dalam dirimu saat ini? Saya mau kasih suatu histori, saudara, atau sejarah. Kenapa, saudara, ini perempuan ini dia mencari ini dirham yang hilang. Rupanya, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, perempuan ini adalah perempuan yang sudah bertunangan. Salah satu tradisi orang Yahudi yaitu memberikan dirham kepada perempuan. Nah, makanya kenapa perempuan itu sangat takut. Nah, kalau satu dirham itu hilang, saudara, dia akan dikatakan, oh, dia sudah main serong. Ya. Dia sudah selingkuh. Makanya saudara dikasih, misalnya diberikan 10 mata dirham, hilang 1. Nah, kalau dia perempuan baik-baik, saudara, dia akan cari. Ya. Dia akan merasa khawatir. Makanya dia cari. Makanya ketika dapat itu dirham, dia panggil orang-orang bersukacita bersama-sama dengan dia. Itu kalau sejarah dari orang Yahudi, dan akhirnya diangkat Yesus ke dalam suatu perumpamaan. Perempuan ini tidak cari di halaman. Nah, perempuan ini tidak cari di halaman. Atau mempelai, katakanlah demikian. Nah, dia tidak cari di halaman. Dia cari itu di rumah. Nah, di rumah. Nah, sebab apa? Mereka dia tidak kemana-mana. Dia pakai pelita. Dia cari itu. Sampai dia menemukan yang hilang. Artinya, saudara, dia bukan bapaknya yang cari atau gembala yang cari. Nah, dia sendiri yang cari. Apa yang hilang di dalam kehidupan jemaat Tuhan hari-hari? Adakah sesuatu yang hilang di dalam dirimu, jemaat Tuhan? Nggak usah cari di tempat-tempat yang lain. Cari saja di rumah Tuhan. Amin. Nah, rumah itu berbicara juga rumah Tuhan. Tetapi rumah itu baik suci itu, ya, rumah itu berbicara tentang dirimu sendiri. Apa yang hilang dari dirimu? Tuhan, mungkin saya kehilangan damai sejahtera. Mungkin saya kehilangan sukacita. Mungkin saya kehilangan persekutuan. Cari itu di rumah Tuhan. Selidiki itu, pakai pelita, pakai firman Tuhan. Bersihkan itu. Maka engkau akan menemukan sesuatu yang hilang dan membuat engkau bersukacita kembali. Amin, saudara. Engkau akan bersukacita kembali. Hari-hari ini saya, saudara, dikasih kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, kehilangan pengharapan, kehilangan persekutuan, kehilangan kekudusan. Hari ini saya mau katakan kepada kita, jemaat Tuhan yang ada di tempat kita, mari cari itu sambil engkau menyalakan, sambil engkau pakai firman, jangan pakai kekuatanmu manusia, jangan pakai kekuatan.
Kita menyapu saudara, tetapi kita tidak pakai pelita. Saudara, tidak ada terang di dalam kehidupan. Engkau tidak akan temukan dirham. Engkau tidak akan temukan sesuatu. Tapi kalau ada firman, engkau akan menemukan sesuatu. Makanya saya sering katakan kepada jemaat, Tuhan, meskipun setiap hari engkau baca itu satu pasal saja dalam Alkitab, saudara, setiap hari, saudara, apa susahnya sih kita baca satu pasal aja setiap hari? Nah, ya, apa susahnya? Satu pasal kita baca. Di situ saudara, disitulah kita akan menemukan bahwa ternyata ada firman itu untuk saya. Ya, ya, ada firman. Kita mungkin baca dalam kitab Kejadian, kitab Raja-Raja itu ada sejarah-sejarah. Tapi saudara yang dikasih ternyata itu ada firman untuk saya. Ada firman untuk ini. Apa susahnya kita baca firman Tuhan yang ada? Satu pasal. Kita kan semua punya Alkitab secara atau manual. Ada juga Alkitab di saya, orang yang dari dikasih oleh Tuhan adalah orang yang menemukan kembali dirhamnya Tuhan. Sekalipun kita mungkin orang yang dulunya terhilang dalam kategori yang berbeda-beda, tetapi ketika kita sudah menemukan Kristus, menemukan Kristus, maka kita akan bersukacita bersama-sama. Amin. Saudara, kita akan bersukacita bersama-sama. Tuhan memberkati kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Diberkatilah engkau, diberkatilah kita semua yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari, jadilah orang Kristen yang dewasa. Jadilah orang Kristen yang memiliki suatu tanggung jawab untuk menjaga dirham-dirham. Ya, jadilah orang Kristen yang dewasa dalam Tuhan. Ya, untuk tetap ada dalam rel kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai sukacitamu hilang karena engkau kecewa. Jangan sampai sukacitamu hilang karena pergumulan-pergumulan yang berat. Ingat, ingat, jadikanlah Kristus yaitu di dalam hatimu, maka engkau akan selalu dibawa kepada suatu kebenaran yang sejati di dalam Tuhan. Engkau anak-anak muda, engkau ibu-ibu yang ada, yang kasih, engkau bapak-bapak yang ada, meskipun saya sendiri yang bapak, saudara. Engkau anak-anak muda, anak-anak yang ada, mari tetap kuatlah di dalam Tuhan. Saya percaya meskipun kita jemaat yang sedikit, tapi kita adalah jemaat yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Darah yang kasih sehingga kita ketemu dalam kerajaan sorga. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada bagi kami, Tuhan. Engkau bersahabat dengan kami. Engkau mengasihi kami juga, Tuhan. Tuhan, kalau kami melakukan pelanggaran dan dosa, Tuhan ampuni kami. Tuhan ampuni setiap keterbatasan kami. Kami rindu menemukan kasih-Mu. Kami rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami rindu mengalami hadirat Tuhan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, meteraikanlah kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Mari bersukacitalah dengan kami, Tuhan. Mari bergembiralah dengan kami, Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus kami tetap termotivasi. Kami tetap juga Tuhan ada di dalam Tuhan. Dengan masalah, dengan pergumulan yang ada, kami akan tetap kuat di dalam Tuhan. Membangun diri kami
membangun hubungan kasih, bahkan membangun pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada. Mari Bapa berkati umat-umat Tuhan yang ada Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka Tuhan. Tanamkan kebenaran firman-Mu di dalam hati umat-umat Tuhan yang ada. Tanamkan ini semua di dalam hati umat-umat Tuhan yang ada Tuhan. Sehingga meriuk firman ini boleh bertumbuh dengan baik. Dan Engkau mendapati ada buah-buah Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami menjadi orang Kristen yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Segala hikmat ini kami kembalikan kepada Tuhan. Bukan kekuatan dan bukan keperkasaan kami, tapi ini semuanya berasal daripada Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Sebagai wujud sukacita kami akan meletakkan korban persembahan apapun yang kami berikan kepada Tuhan, baik persembahan bahkan ada korban-korban yang lain, kami tetap serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan yang kita dengar ini tidak lalu dengan percuma saudara ya, tetapi boleh mengambil tempat dalam hati kita. Baik kita kaum wanita, baik kita kaum muda, ya anak-anak, kaum pria, kita semua diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan ini. Mari saudara, kita akan membawa persembahan kita di tempat ini. Nyanyikan pujian hatiku rindu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kini hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Kini hidupku bukan hidupku lagi. Haleluya, puji Tuhan. Sambil kita nyanyikan pujian ini, sambil kita membawa persembahan kita di tempat ini. Puji Tuhan. Haleluya. Kini hidupku
Tuhan. Musiknya bagus, musiknya buat kita bergoyang, tapi inti, esensi dari pujian tadi adalah pengorbanan daging, saudara. Haleluya. Kenapa saya katakan pengorbanan daging? Kalau mau katakan suka-suka Tuhan itu sangat berat ya. Haleluya. Kita masih terlalu banyak suka-sukanya kita, saudara. Haleluya. Biarlah firman Tuhan, biarlah pujian tadi juga kita boleh imankan dalam diri kita, supaya kita jangan ikuti suka-sukanya kita. Sebab suka-sukanya kita ini kebanyakan masuk ke neraka, saudara. Tapi suka-sukanya Tuhan pasti membawa damai sejahtera. Mungkin ada pengumuman. Puji Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita di dalam doa, pengumuman kepada kita jemaat Tuhan, berhubung ibadah perayaan kita semakin mendekat, ya, kalau Tuhan kehendaki kita akan mengadakan ibadah perayaan Natal jemaat tanggal 27 Desember. Ya, 27 ya. Kalau Tuhan kehendaki kita berdoa, karena sementara mengumpulkan dana, saudara ya, puji Tuhan. Ya, karena jadwal-jadwal yang kita susun tadi, kita rencanakan tanggal 29, tetapi rupanya jadwal tanggal 29 sudah dipakai oleh GPDI Tan Gunung Putih. Jadi tanggal 29 Natal Jemaat GPDI Gunung Putih. Tadi rencana kita tanggal 29, terpaksa kita harus cari tanggal yang kosong, yaitu tanggal 27. Kalau Tuhan kehendaki, kalau tidak salah itu hari Senin ya, tanggal 27 ya. Ya, hari Senin kalau saya tidak salah, kita akan ibadah perayaan Natal jemaat, syukuran Natal jemaat tanggal 27 Desember kalau Tuhan kehendaki. Dan untuk rencana kita jemaat Tuhan bahwa besok hari, kalau Tuhan juga kehendaki kita diberi kekuatan, kesehatan, kita akan melaksanakan basar lagi. Ya, basar kita akan buat lemang ya. Kalau ada jemaat Tuhan, saya sangat berharap meskipun kita sedikit, tapi kalau kita saling menopang, kita pasti akan berhasil, saudara. Pasti pekerjaan itu akan mudah kalau kita saling menopang. Oleh sebab itu, besok kalau Tuhan kehendaki, kita akan membuat basar, membuat lemang ya di tempat ini. Mungkin kita akan mulai agak-agak siang supaya kita bisa panggang sore sampai malam hari. Hari Selasa kita akan bawa jualan, entah itu ke Tanjung atau kemana. Kita akan lihat nanti kalau sudah selesai membuat mengolah lemang ini. Puji Tuhan, itu saja. Nanti pertanggungjawaban saya akan pertanggungjawabkan sekalian kalau sudah mungkin mendekati perayaan, untuk saya bertanggungjawabkan sekaligus apa yang sudah kita buat, baik itu basar dodol, baik itu basar setiap hari Minggu, kue, nanti saya akan bertanggungjawabkan sekalian, saudara. Puji Tuhan, mari saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah, menjauhkan segala sakit penyakit yang ada. Puji Tuhan. Aku
Tuhan baik, Tuhan baik. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat berkat Tuhan. Semua kami di tempat ini pulang dengan bersukacita. Semua kami di tempat ini pulang dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan kami. Kiranya kasih setia Tuhan menyertai kehidupan kami sepanjang masa. Berkat yang kami terima itu Tuhan, berkat untuk selama-lamanya. Berkati kami semua setiap aktivitas kami sepanjang minggu ini. Mari Tuhan Engkau memberkati kami Tuhan. Mari Tuhan Engkau melindungi kami. Aktivitas-aktivitas yang kami kerjakan, kami taruh semuanya ke dalam tangan Tuhan. Baik juga Tuhan kami orang tua yang ada, baik anak-anak muda yang ada, baik juga Tuhan anak-anak yang ada. Semua kami dilindungi oleh Tuhan, dikenang oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Hidup kami boleh menjadi hidup yang diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan, biarlah kami terus menjaga hubungan kami dengan Tuhan. Kami boleh menjadi berkat bagi orang lain di sekeliling kami, bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Kami boleh menjadi berkat, boleh menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang tertutup jalan Tuhan buka jalan, yang juga Tuhan Yesus dalam kebimbangan Tuhan berikan ketetapan, yang dalam juga Tuhan, oh Tuhan Yesus mencoba menjauhkan diri daripada Tuhan. Tuhan tarik mereka dengan kasih-Mu, bawa mereka kepada persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Desa kami tercinta, Desa Marasatu ini Tuhan berkati. Biarlah juga Tuhan Yesus kemuliaan Tuhan ada di desa kami. Biarlah kami, bahkan masyarakat yang ada, boleh mengalami kasih Bapa, boleh mengalami Tuhan. Bahkan juga Tuhan kami boleh melihat ada hal-hal yang luar biasa boleh terjadi di desa kami. Pemerintah kami, bahkan juga Tuhan setiap juga Tuhan yang terlibat juga Tuhan dalam juga Tuhan membangun desa kami ini. Kami tetap berdoa Tuhan sertai mereka. Lembaga-lembaga yang ada di desa ini Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan lindungi di dalam nama Yesus, sehingga Tuhan kami boleh melihat nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama Bapa di surga. Besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami akan berpisah dari tempat ini. Tuhan kawal langkah-langkah kami, di bahkan kami, di rumah kami, dalam keadaan selamat dan diberkati, dan kami terima berkat daripada Tuhan. Mari angkat tanganmu, terima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasihku, sebagai permata yang indah di hadapan Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat ini dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pengentaran sukacita, damai sejahtera, rukun persaudaraan daripada kuasa Roh Kudus, keesaan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini, dan kami tutup, oh Tuhan, ibadah raya pada pagi siang hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin.